Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid oleh Fadilatul Syekh atau Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sampai atau masih dalam pembahasan tentang hukum beristighatsah kepada jin atau kepada syayatin, kepada setan-setan, atau hukum bernazar, menunaikan nazar untuk mereka. Tapi di sini sampai pada ucapan beliau, fabayyana subhanah fi hadhil ayat. Betul ya? Ya. Fabayyana subhanah fi hadhil ayati annahu khalaqa tsaqalaini li'ibadatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu tujuannya hanya untuk menyembah kepadanya, hanya untuk beribadah kepadanya. Ya, sebagaimana disebutkan di ayat sebelumnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa annahu qada an yu'bada illa huwa subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga menjelaskan bahwasanya Dia mewajibkan kepada setiap jin dan manusia bahwa mereka tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana dalam surat Al-Isra. Dan Allah telah mengqadha, telah mewajibkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Dia saja. Wa makna qadha amara wa awsa. Dan yang dimaksud dengan qadha dalam ayat tadi, surat Al-Isra tadi, wa qadha rabbuka. Qadha itu artinya adalah aujaba, mewajibkan, atau amara, memerintahkan, atau awsa, mewasiatkan. Fahuwa subhanah amara ibadahu wa awsahum fi muhkamil Qur'an wa ala lisani Rasul sallallahu alaihi wasallam alla ya'budu illa rabbahum. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya dan mewasiatkan mereka dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang muhkam. Yang muhkam artinya yang jelas, bukan yang mutasyabihat. Ya, tapi ayat-ayat yang jelas. Dan juga melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah terangkan bahwa manusia tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Rabb mereka. Hanya kepada Rabb berarti hanya kepada yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur. Sebagaimana pernah kita jelaskan, Rabb itu artinya Khalik,
pencipta. Kemudian Malik, pemilik, penguasa. Dan Al-Mudabbir, yang mengatur. Nah, yang berhak untuk disembah yaitu yang Rob. Berarti yang tidak menciptakan, tidak memiliki, dan tidak mengatur, maka tidak layak untuk disembah. Tidak layak untuk kita persembahkan sedikit pun dari ibadah kita kepadanya, nggak layak. Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi menciptakan? Tidak. Menguasai, memiliki alam semesta ini? Tidak. Ikut andil dalam mengatur alam semesta ini? Tidak. Berarti Nabi SAW tidak pantas, tidak layak untuk kita ibadahi. Apalagi yang selain Nabi, wali-wali, kuburan-kuburan, jin-jin, mereka lebih layak untuk tidak disembah karena mereka bukan Rob. Karena ya Allah ketika menyebutkan tentang tauhid pertama kali di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 21, Allah sebutkan dengan Rob. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Allah tidak mengatakan u'budullah, tapi Allah sebutkan Rob untuk mengingatkan mereka. Orang-orang musyrikin, mereka mengimani Allah pencipta, Allah pemberi rizki, yang menghidupkan, mematikan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Itu mereka yakini. Maka diingatkan sama Allah agar yang kalian yakini sebagai Rob itulah yang hendaklah kalian sembah. Sedangkan yang bukan Rob, seperti berhala-berhala mereka, itu nggak layak untuk disembah, nggak boleh untuk diibadahi. Wa awdaha jalla wa'ala anna du'a ibadatun azimah. Dan Allah juga menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwasanya doa itu adalah ibadah yang agung. Tapi doa itu bisa bermakna doaul mas'alah dan bisa bermakna doa'u al-ibadah. Ya, doa itu terbagi menjadi dua. Ada doa masalah dan ada doa ibadah. Siapa yang bisa membedakan apa maksudnya doa masalah dan apa maksudnya doa ibadah? Nah, doa masalah itu adalah doa pengertian orang Indonesia itu. Jaluk, meminta. Itu doa masalah. Ya Allah, berikan aku rizki. Ya Allah, masukkan aku ke surga. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Berikan aku petunjuk. Ini doa masalah. Ya, adapun doa ibadah apa? Mutlakul ibadah, semua ibadah, yaitu sholat kita, puasa kita, haji kita, zikir kita, sedekah kita, itu semua disebut doa. Kenapa? Karena setiap ibadah tersebut pasti terselip keinginan sesuatu kepada Allah, betul? Minimal keinginan kita apa dengan ibadah itu? Masuk surga, meskipun tidak terucap. Ya. Semua orang yang melakukan ibadah pasti ada harapan kepada Allah agar dengan ibadahnya itu dia mendapatkan rahmat Allah, dia mendapatkan ampunan Allah, dia dimasukkan surga oleh Allah, dihindarkan dari neraka dan seterusnya. Ya, jadi ketika disebut doa itu jangan dipahami cuma doa yang apa? Doa masalah, enggak. Ada yang namanya doa ibadah. Ya, karena ya Allah menyebut doa, kemudian Allah menyebut ibadah. Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu mengatakan berdoalah kepadaku, maka aku perkenankan doa kalian. Setelah itu Allah mengatakan innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang enggan beribadah kepadaku, bukan berdoa, tapi Allah mengatakan beribadah. Berarti doa di situ bukan cuma permintaan, tapi ada doa ibadah. Ya. Maka Allah menjelaskan ibadah itu adalah doa itu adalah ibadah yang agung. Manistakbara anha dakhalan nar.
barang siapa yang enggan, ya sombong, nggak mau minta kepada Allah, maka dia masuk neraka. Itu tadi Allah ancam, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya barang siapa yang enggan beribadah kepadaku, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan yang hina. Ya, Allah itu yang sering kita sampaikan, idza su'ila a'ta wa idza lam yus'al yaghdab, kata para ulama. Allah itu sifatnya adalah kalau diminta maka dia akan memberi. Tapi kalau Allah nggak diminta, yaitu hambanya itu nggak minta kepada Allah tapi minta kepada selain Allah, maka dia murka. Semakin Allah diminta-mintai, semakin Allah cinta kepada hambanya. Semakin hamba tidak minta kepada Allah, alias mengandalkan kemampuan sendiri, mengandalkan potensinya sendiri, dan dia jarang minta kepada Allah, maka Allah murka kepada orang tersebut. Nah, ini beda sama manusia. Kalau kita semakin dimintai, semakin sumpek, iya, semakin belenek, sitik-sitik jaluk, sitik-sitik jaluk, itu kita. Ya, tapi kalau Allah enggak, semakin hamba minta kepada Allah, sitik-sitik jaluk kepada Allah, dikit-dikit minta kepada Allah, Allah semakin cinta kepada hamba tersebut. Wa amara ibadahu an yad'uhu wahdah. Allah memerintahkan hamba-hambanya agar mereka hanya berdoa, hanya meminta kepadanya saja. Wa akhbara annahu qaribun mujibu da'watihim. Dan Allah mengabarkan kepada hambanya bahwasanya Allah itu qarib, Allah itu dekat, dan Allah maha mengabulkan doa-doa mereka. Apa dalilnya? Allah dekat, Allah maha mengabulkan doa-doa mereka. Apa dalilnya? Al-Baqarah, benar. Nah, kita butuh ayatnya. Jangan nomornya, jangan sebelah kiri, bawah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'anna. Ahsan. Ya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Itu ayat 186. 83. Ya, pokoknya ayat tentang puasa. Ya, ayat tentang puasa, pojok kiri bawah. Enggak beda ini, siji ini. Baik. Maka Allah itu maha dekat dan maha mengabulkan hamba-hambanya, maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Fawajaba ala jami'il ibad, maka wajib atas semua hamba. Nah, hamba di sini mencakup bukan cuma orang mukmin saja ya. Ketika disebutkan hamba, itu bisa bermakna dua. Hamba secara umum dan hamba secara khusus. Hamba secara umum itu mencakup semua makhluk, baik yang kafir ataupun yang mukmin, semuanya itu disebut hamba Allah. Orang kafir, ya hamba itu kan artinya yang tunduk ya. Hamba itu artinya yang tunduk kepada penciptanya, kepada majikannya, itu namanya hamba. Orang kafir, mereka tunduk enggak kepada Allah? Mutlak, mereka enggak tunduk sama Allah. Mereka tunduk kepada Allah dari sisi apa? Nah, dari sisi apa? Orang kafir itu tunduk sama Allah dari sisi kauni. Dari sisi kauni, dari sisi takdir. Ketika Allah mentakdirkan bahwasanya si kafir ini hari ini dia sakit, nurut enggak? Nurut, loro deh. Ketika orang kafir ini ditakdirkan sama Allah bahwasanya hari ini dia kecelakaan, nurut enggak orang kafirnya? Nurut. Maka dari sisi kauni artinya dari sisi takdir. Ya, Pak? Anda dari sisi ketetapan Allah atasnya, takdir Allah atasnya, takdir kauni.
Maka orang kafir tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka disebut hamba Allah hanya dari sisi kauni saja, dari sisi takdir saja. Adapun dari sisi syar'i, dari sisi syariat, mereka tunduk apa enggak kafir ini? Enggak tunduk. Allah suruh beriman, mereka enggak beriman. Allah suruh sholat, mereka enggak sholat, dan seterusnya. Beda sama orang mukmin. Ya, kalau orang mukmin mereka tunduk dari sisi takdir dan juga tunduk dari sisi syariat. Ya, dari sisi syariat tunduk sama Allah, disuruh sama Allah sholat, mereka sholat. Disuruh sama Allah puasa, mereka puasa. Disuruh sama Allah membayar zakat, mereka tunduk bayar zakat. Maka yang terpuji, hamba Allah yang sejati, itu berarti yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Karena kalau yang pertama ini hamba Allah yang kepeksa. Soalnya kalau pilihan lain jamaah. Iya kan? Bisa menghindar nggak orang kafir tadi? Ketika Allah takdirkan dia kecelakaan, bisa menghindar? Nggak bisa, kepeksa. Sedangkan orang beriman, dia hamba Allah sejati karena tunduk sama syariat. Dan syariat itu nggak kepeksa. Syariat itu tidak terpaksa. Dikasih kebebasan enggak? Kasih. Allah suruh sholat, bisa nggak kita nggak sholat? Oke. Allah suruh puasa ketika Ramadan, bisa nggak puasa? Bisa, kita punya pilihan. Allah suruh untuk kita tidak bermaksiat, bisa nggak bermaksiat? Bisa. Ya, maka ini hamba Allah yang sejati, orang-orang beriman. Nah, Allah memerintahkan semua hambanya, baik yang kafir ataupun yang mukmin, Allah secara asal memerintahkan mereka untuk hanya berdoa kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah saja. An yakhussu rabbahum bid-du'a. Allah perintahkan mereka untuk mengkhususkan berdoa, beribadah hanya untuk Rabb mereka saja. Jangan diberikan sedikit pun ibadah ini kepada selain Allah. Li'annahu naw'un minal ibadah allati khuliqu laha. Karena berdoa, ya, secara khusus di sini doa masalah ya. Ya, secara khusus di sini doa masalah tadi, minta. Karena berdoa itu juga ibadah tersendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati khuliqu laha. Yang gara-gara itulah mereka diciptakan. Gara-gara tauhid itulah mereka diciptakan. Wa amaru wa umiru biha. Ya, wa umiru biha. Dan dengan tauhid itulah Allah perintahkan hamba-hambanya. Wa qala azza wa jalla, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ya, nusuki diterjemahkan atau ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan sesembelihanku. Ya, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku itu hanya untuk lillah, hanya untuk Allah. Dan Allah itu Rabbil Alamin. Ya, kenapa untuk Allah ibadah kita? Kenapa untuk Allah salat kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah? Karena dia Rabbil Alamin. Berarti yang bukan Rabbil Alamin nggak layak mendapatkan sholat Anda, nggak layak mendapatkan doa Anda, sesembelihan Anda, hidup Anda, mati Anda, nggak layak. Yang layak cuman yang statusnya Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. La syarikalah. Allah tidak memiliki sekutu. Allah nggak punya partner. Ya. Ada satu ayat, atau kita selesaikan ini dulu. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul mu'minin. Muslimin. Nah. Dan karena itulah aku diperintahkan. Nabi nyuruh, Allah menyuruh Nabi SAW mengatakan, karena itulah aku diperintahkan, yaitu Nabi SAW diperintahkan untuk tauhid ini. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama kali berserah diri kepada Allah. Ya, muslimin itu bisa diartikan muwahhidin, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat
Sebentar. Di surah Saba ayat yang ke-22 dan 23 ya setelahnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang musyrikin dengan tahapan-tahapan. Ya. Allah mengatakan qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah itu, katakan kepada mereka, ud'u, berdoalah kalian kepada yang kalian klaim, yang kalian sembah selain Allah. Silakan kalian berdoa kepada mereka. Ini perintah dalam bentuk pengingkaran. Ya, bukan perintah untuk dilaksanakan, bukan. Sama seperti Allah mengatakan, sama seperti perkataan i'malu ma syi'tum. Kata Allah, berbuatlah kalian semau kalian. Ini bukan dalam artian kemudian kita disuruh ya berbuat seenaknya sendiri, bukan. Maka silakan kalian berdoa kepada sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, mereka itu menganggap bahwa selain Allah ini itu punya kepemilikan langit dan bumi. Ya, mereka itu yang memiliki langit dan bumi. Kenapa kau menyembah kepada berhala ini? Kenapa kalian menyembah kepada kuburan ini? Kenapa kalian berdoa kepada wali ini? Iya, karena dialah yang menguasai langit dan bumi ini. Maka dibantah sama Allah bahwa mereka tidak memiliki sebesar dzarrah. Dzarrah ini semut kecil ya dalam bahasa Arab. Memang orang-orang Arab ketika mengungkapkan sesuatu yang kecil itu dengan istilah dzarrah. Ya, sering diartikan dengan sebiji sawi. Ya mungkin kalau dalam Indonesia yang paling kecilnya apa? Atom. Atom, ya. Tapi dzarrah itu menurut uruf ya, budaya yang berlaku di bangsa Arab, ketika mereka mengungkapkan sesuatu yang paling kecil itu dengan dzarrah, yaitu semut yang paling kecil. Ya, semut yang paling kecil. Maka mereka itu tidak memiliki kepemilikan langit dan bumi meskipun sekecil dzarrah, nggak punya mereka kepemilikan. Dibantah sama Allah. Wa ma lahum fiha min syirkin. Oh, oke, mereka bukan pemilik langit dan bumi. Apa? Wa ma lahum fihima. Ya tadi apa nah? Fiha. Fima. Oh ya, fihima min syirkin. Mereka mungkin berkata ketika kita mengatakan yang kalian sembah ini, mereka bukan pemilik langit dan bumi. Mereka ngeles. Mereka mengatakan, iya, mereka bukan memiliki langit dan bumi. Cuman yang kita sembah ini, mereka punya saham. Amin. Mereka punya saham kepemilikan. Maka dibantah sama Allah, dan tidaklah yang kalian sembah itu punya saham sedikit pun dalam kepemilikan langit dan bumi. Ya, hatta cuman sekian persen saja nggak punya mereka saham. Ya, Allah tidak memiliki partner, sekutu, mitra, ya, mitra bisnis nggak punya. Kayak mitra bisnis nggak punya. Kemudian mereka mengatakan lagi, ya kalau mereka nggak punya saham, ya mungkin mereka bantu-bantu. Ya, mereka bantu-bantu dalam pengaturan alam semesta ini. Ya, seperti ungkapan sebagian orang bahwasanya wali-wali kutub itu membantu Allah, atau mereka diberi kuasa oleh Allah untuk ikut mengatur alam semesta ini. 7 wali kutub. Ah, iya, wali kutub. Padahal kutub cuma 2, utara sama selatan. Ayat. Maka dibantah lagi sama Allah, wa ma lahu minhum min dhahir. Dan mereka ini yang disembah selain Allah sama sekali tidak punya hak untuk membantu. Artinya mereka tidak bantu-bantu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bukanlah orang-orang atau ya mereka bukanlah yang membantu Allah Subhanahu wa taala.
ngeles lagi mereka. Oke, mereka bukan bantu-bantu Allah. Cuman mereka ini kalau ngomong, kalau mereka ngasih rekomendasi, maka diterima rekomendasinya sama Allah. Paham ya? Mereka ini kalau sudah ngasih rekomendasi ini, wali-wali ini, kalau mereka yang sudah ngomong, maka didengar sama Allah, dikabulkan sama Allah. Makanya kita minta sama mereka, karena kalau rekomendasinya dari mereka ini, apa istilahnya? Cair ya? Iya, cair. Kalau rekomendasinya dari mereka. Kalau kita langsung, kita nggak punya rekomendasi. Iya. Maka dibantah sama Allah di ayat setelahnya, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Dan tidak bermanfaat rekomendasi itu. Ya, syafaat kan rekomendasi ya. Pernah kan kita contohkan yang kantor itu, orang tetangga kita pengangguran itu. Iya, penengah itu. Kita yang ngasih rekomendasi kepada bos supaya tetangga kita yang pengangguran ini diterima kerja. Kalau kita yang ngasih rekomendasi, diterima sama bos. Tapi kalau orang lain yang ngasih rekomendasi, nggak percaya bos ya sopo inti. Ya, tapi karena kita yang ngasih rekomendasi, kita orang kepercayaannya, nah, diterima rekomendasi kita. Nah, sama wali-wali ini adalah orang-orang yang apabila mereka ngasih rekomendasi syafaat, maka rekomendasi mereka ini diterima sama Allah Azza wa Jalla. Maka dibantah sama Allah, rekomendasi mereka tidak bermanfaat kecuali yang memang Allah izinkan. Ya, kecuali yang memang Allah izinkan. Maka di sini ada 4 yang dipatahkan sama Allah Subhanahu wa taala, mematahkan syubhat orang-orang musyrikin. Ya, dan pendalilan ini saya dapatkan dari kitab Kashfus Syubuhat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, beliau membantah orang-orang musyrikin, alasan-alasan mereka tadi. Oh ya, Allah, kuburan ini yang memiliki langit dan bumi. Dibantah sama Allah. Enggak. Oke, kalau mereka enggak memiliki langit dan bumi, mereka punya saham. Dibantah sama Allah. Enggak. Mereka enggak duwe saham. Oke, mereka enggak punya saham, cuman mereka bantu-bantu. Diperbantukan di situ. Dibantah lagi sama Allah, enggak. Oke, mereka enggak bantu-bantu, tapi mereka kalau ngasih rekomendasi ke Allah, di-ACC sama Allah. Dibantah lagi sama Allah, enggak. Maka patahlah hujah argumentasi orang-orang musyrikin tersebut, sehingga tidak ada hujah, tidak ada alasan bagi mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Apa alasannya lagi? Coba, kurang apa jemaah? Yang paling mentoknya tadi rekomendasi. Apa yang di bawah itu? Oke, mereka mungkin rekomendasinya nggak diterima, tapi mereka apa lagi? Ada lagi? Itu paling mentok ya? Iya. Sama tadi. Itu yang rekomendasi itu, masuk rekomendasi itu, karena mereka dekat sama Allah. Paham nggak maksudnya itu? Apalagi yang paling bawah selain itu, selain rekomendasi? Setelah rekomendasi ini apa lagi? Tobat. Iya, tobat harusnya. Kemudian kita lanjutkan. Amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yukhbiran nasa anna salatahu wa nusukahu wa huwa dzabh wa mahyahu wa mamatahu lillahi rabbil alamin la syarikalah. Dalam ayat ini, surah Al-An'am ayat 162 ini, Allah memerintahkan Nabi SAW. Kan tadi ada kata perintah, qul, katakan wahai Muhammad, inna solati wa nusuki. Nah, qul, katakan ini, ngomong sing dikongkon sapa Nabi SAW. Maka Allah perintahkan nabinya untuk mengabarkan kepada manusia bahwa salat, sesembelihan, hidup dan mati hanya untuk Allah yang tidak ada sekutu, tidak ada mitra. Faman dzabaha li ghairillah faqad asyraka billah. Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah untuk dipersembahkan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Masih ingat tentang penyembelihan? Ada yang menyembelih ibadah dan ada penyembelihan yang bukan ibadah. Waktu kita bahas tentang kurban kemarin itu, sudah lupa?
Ya, kita baca ini nanti insya Allah kita jelaskan. Kama law shalla li ghairillah. Yang menyembelih untuk selain Allah itu hukumnya sama dengan yang sholat untuk selain Allah. Apa bedanya? Bedanya yang satu menyembelih, yang satu sholat. Dua-duanya antara menyembelih dengan sholat ini sama-sama ibadah. Kaidahnya syirik itu kata para ulama, fa idza kanat ibadatan fasarfuha li ghairillahi syirkun. Kalau sesuatu itu adalah ibadah, ya sesuatu itu adalah ibadah, maka ketika dipalingkan kepada selain Allah, maka itu sudah jatuh syirik. Ya, kalau itu adalah sebuah ibadah, maka apabila dipalingkan kepada selain Allah berarti syirik. Tapi kalau bukan ibadah, ketika dipalingkan kepada selain Allah, syirik enggak? Tidak. Ya, ketika itu bukan ibadah, maka dipastikan dulu ini ibadah bukan. Ya, penyembelihan tadi. Ini ibadah bukan? Oh, bukan. Ini bukan penyembelihan ibadah. Ini bukan sesembelihan ibadah. Maka boleh untuk selain Allah, misalnya untuk tamu, ya kan, gendayo, orang yang bertamu ke rumah, kita sembelihkan, meskipun nggak ada ya, ada tamu disembelihkan pitik, ya mungkin. Ya. Kalau kayak Nabi Ibrahim gitu, disembelihkan apa? Sapi gitu. Wah, selak mule. Selak mule dayo. Ya. Tapi ini bukan sesembelihan ibadah. Maka boleh saya peruntukkan untuk tamu yang sedang bertamu ini. Apakah itu syirik? Tidak, karena memang bukan ibadah. Atau untuk saya jual lagi supaya dapat cuan, ya, supaya dapat fulus. Berarti tujuan menyembelih untuk dunia supaya dapat uang. Syirik bukan? Bukan, karena ini bukan sesembelihan ibadah. Ya, nanti insya Allah kita jelaskan bedanya sesembelihan ibadah sama bukan ibadah. Li'anna Allah subhanahu ja'ala as-salata wadh-dhabha qarinain. Karena Allah menjelaskan antara salat dengan menyembelih itu Allah gandengkan dalam satu ayat. Ada yang tahu ayatnya? Naam, ahsan. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu juga. Allah gandengkan antara salat dengan menyembelih. Wa akhbara annahuma lillahi wahda. Dan Allah menjelaskan bahwa baik salat ataupun menyembelih itu hanya untuk Allah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Faman dzabaha li ghairillah, barang siapa yang menyembelih dia peruntukkan untuk selain Allah, minal jin, baik itu jin, wal malaikah, atau untuk malaikat. Nah, tadi Nabi Ibrahim menyembelih untuk dipersembahkan kepada tamunya ternyata berubah apa? Ya, faqarrabahum ilaihim qala ala ta'kulun, didekatkan makanan ini oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan ala ta'kulun, kenapa kalian enggak makan? Berarti Nabi Ibrahim menyembelih tujuannya untuk dikasihkan siapa? Tamunya ini malaikat. Apakah Nabi Ibrahim berbuat syirik? Karena ini tadi disebutkan barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, baik berupa jin ataupun malaikat. Ya kan? Karena bukan ibadah. Nah, karena bukan ibadah, bukan karena nggak tahu. Karena memang yang dilakukan sama Nabi Ibrahim bukan menyembelih ibadah. Nanti akan kita jelaskan. Wal amwat, atau dia peruntukkan untuk mayit-mayit. Wa ghairihim, atau selain mereka. Nah, ini dikhususkan di sini, yataqarrab ilaihim bidzalik, dengan tujuan untuk bertaqarrub. Ini yang membedakan antara sesembelihan ibadah dengan yang bukan ibadah. Kalau sesembelihan ibadah itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada yang dia persembahkan sesembelihan itu. Saya persembahkan kepada jin dalam rangka untuk bertaqarrub kepada jin. Nah, ini jatuhnya syirik. Saya persembahkan untuk malaikat, saya persembahkan untuk kuburan-kuburan keramat dalam rangka untuk mendekatkan diri saya kepadanya, bertaqarrub kepadanya.
Ini sesembelihan yang syirik. Tapi selain itu bukan sesembelihan yang ibadah. Fahuwa kaman shalla li ghairillah. Maka yang menyembelih untuk selain Allah itu sama hukumnya seperti yang sholat untuk selain Allah. Baik. Kita jelaskan secara ringkas bedanya sesembelihan ibadah dengan yang bukan ibadah. Kalau sesembelihan ibadah, maka tujuan pertamanya itu adalah izhaqun nafs, yaitu melenyapkan nyawa hewan tersebut. Itu tujuan utamanya. Dia melenyapkan nyawa hewan itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada yang jadi tujuannya. Kalau tujuannya jin, ya untuk jin. Kalau tujuannya malaikat, ya untuk malaikat. Paham ya? Memang tujuan utamanya adalah membunuhnya itu, ya, mengorbankan nyawanya hewan yang disembelih itu untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada tujuan kurban itu. Ini sesembelihan ibadah. Kalau dia untuk Allah, maka itu ibadah yang hak. Tapi kalau dia dipersembahkan untuk selain Allah, maka itu syirik. Syirik apa? Kecil atau besar? Akbar. Syirik akbar. Adapun dagingnya itu mengikut, ya, daging dari sesembelihannya itu hanya menyertai saja, dompleng saja. Sehingga kalaupun sesembelihannya gak ono dagingnya, tetap dikatakan syirik nggak? Syirik. Kayak nanti disebutkan di sini tentang kisah menyembelih lalat. Lalat gak ono dagingnya, apa dagingnya lalat? Ya, tapi ketika itu dilenyapkan nyawa lalat itu dalam rangka untuk dipersembahkan kepada selain Allah, maka syirik. Nah, kemudian bedanya sama sesembelihan yang bukan ibadah. Kalau sesembelihan yang bukan ibadah, tujuan pertamanya itu memang dagingnya. Ya, tujuan pertamanya itu memang dagingnya. Adapun menyembelihnya itu hanya sebatas sarana saja untuk supaya bisa mendapatkan daging. Ya, karena kalau nggak disembelih, nggak bisa diambil dagingnya. Ya, kecuali ikan nggak pakai disembelih ya. Ya, ikan pakai disembelih. Enggak. Bangkai ini. Belum disembelih ini. Bandeng, tongkol, enggak. Karena Nabi mengatakan bahwasanya apa yang ada di laut al-hillu maitatuhu. Bangkai-bangkainya itu halal untuk dimakan, sehingga nggak perlu disembelih. Baik. Maka yang pertama kali menjadi tujuan, kalau itu bukan ibadah, tujuannya daging. Adapun penyembelihannya itu hanya sebatas mengikut, ya, sarana saja. Ya, bukan tujuannya menyembelih itu. Di sini kita baca hadisnya. Nabi SAW mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapapun yang menyembelih untuk selain Allah. Laknat apa artinya laknat? Ya, itu jelasnya. Naam. Al-ib'ad an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diberi kasih sayang oleh Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Itu artinya laknat. Wa akhrajal Imam Ahmad bi sanadin hasan an Tariq ibn Shihab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan, tapi wallahu a'lam sebagian ulama mendhaifkan riwayat ini. Ya, sebagiannya mendhaifkan riwayat ini. Meskipun riwayat ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Ya, wallahu a'lam. Ini ada khilaf tentang kesahihan riwayat ini, tapi maknanya benar. Ya, secara makna ini benar. Tapi apakah kisah ini memang terjadi? Apakah memang Nabi mengucapkan kisah ini? Wallahu a'lam, ada khilaf di antara para ulama. Namun kita ambil ibrah dari sisi perbuatannya. Karena ini yang membedakan antara sesembelihan yang syirik dengan sesembelihan yang bukan ibadah. Baik, diceritakan marra rajulan ala qaumin lahum sanamun.
la yajuzuhu ahadun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada dua orang nih lagi melewati perkampungan. Nah, orang-orang warga kampung ini, mereka itu punya keyakinan syirik. Mereka punya berhala di situ. Yang kalau ada orang asing lewat, ya mau lewat kampungnya itu, dia harus mempersembahkan sesuatu kepada berhalanya ini. Visanya itu jamaah. Ya, itu visanya dia itu. Nah, kau tidak mau menyerahkan kurban, kau nggak boleh lewat sini, atau bahkan dibunuh sama mereka. Ya, dibunuh nanti sama mereka. Faqalu li ahadihima, maka mereka ini warga desa itu, kampung itu mengatakan kepada dua orang tadi yang mau lewat, qarib, kalian berkurbanlah, sembelihlah apa gitu kayak. Qal, mereka mengatakan, dua orang ini, salah satu dari mereka mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib. Aku nggak punya apa-apa aku untuk dikorbankan. Aku nggak punya wedus, ya, nggak punya unta, nggak punya sapi, nggak punya hewan yang bisa dikorbankan. Kemudian kata mereka, qarib walau dzubaban. Sudah, kalian sembelih apa saja, meskipun cuma seekor lalat. Ya, berarti lalat ini disuruh dibunuh hanya untuk tujuannya dipersembahkan kepada berhala itu. Ya, lalat bisa diambil dagingnya? Nggak ada. Dia niatkan pembunuhannya terhadap lalat itu untuk dipersembahkan kepada berhala itu. Ini sesembelihan masuknya jenis apa ini? Ibadah atau bukan? Ibadah. Ya. Faqarraba dzubaban, maka akhirnya nemu lalat dikurbankan. Dikurbankan ini artinya dibunuh dalam rangka untuk dipersembahkan kepada berhala tersebut. Ya. Ya, dibunuhnya paling dipites. Dia apa no? Masuk disembelih. Atik silet tuh. Digunting. Ya, intinya dibunuh. Meskipun nggak pakai pisau, nggak pakai silet, intinya dia menghilangkan nyawa hewan tersebut dalam rangka untuk dipersembahkan, mendekatkan diri kepada berhala itu. Atau bahasa enaknya itu dalam rangka nyenengno berhalanya itu. Tuh. Dia menganggap bahwasanya berhalanya ini seneng kalau ada yang mempersembahkan sesuatu kepadanya dalam rangka untuk menghormati dia. Iya kan? Meskipun berhalanya nggak ngambil manfaat, atau setan misalnya. Ya, syaitan itu seneng nggak kalau ada yang ngasih sajen kepadanya? Padahal setan ini ngambil manfaat gak dari sajennya itu? Gak ngambil. Dikai gedang, kopi, kayak rokok. Ya, apem, kue, macam-macam ditaruh situ sajennya itu. Setannya makan gak dari pisang itu? Gak makan, itu bukan makanan mereka. Tapi mereka seneng gak? Seneng, karena manusia apa? Hormat sama dia. Karena manusia mengagungkan dia. Ya itu, ini yang dikatakan syiriknya di situ. Baik, fakhallu sabilahu. Maka tadi yang berkorban lalat, karena dia sudah berkorban lalat untuk berhalanya, dipersilahkan jalannya. Silakan lewat. Ya, dikasih visa. Fadakhalan nar. Nah, maka orang ini kata hadits ini masuk ke dalam neraka. Kenapa masuk neraka? Karena dia berbuat syirik akbar. Wa qalu lil akhar, kemudian mereka berkata kepada orang yang kedua, qarib, ente sekarang. Tadi teman ente sudah saya kasih lewat berkorban lalat. Sekarang ente berkorbanlah. Orang ini mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wajal. Aku tidak akan mengorbankan, menyembelih apapun untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Gak sudi aku untuk menyembelih apapun tapi ditujukan kepada selain Allah, tidak akan aku lakukan itu. Fadarabu unuqahu, maka orang ini pun akhirnya dibunuh, dipenggal lehernya sama penduduk desa tadi. Fadakhalal jannah, dan dia pun masuk surga karena dia mempertahankan tauhid.
Baik. Dari kisah ini tadi, sebenarnya kalau kisah ini, wallahu a'lam ya statusnya, sekali lagi, kalaupun memang kisah ini terjadi, boleh nggak orang yang kedua tadi melakukan menuruti kemauan mereka untuk berkorban dengan apapun, tapi hati mengingkari? Boleh. Boleh, Pak. Hah? Terpaksa. Tetap tidak boleh. Lihat dulu. Boleh terpaksa. Kalau dibilang boleh, boleh. Ya. Kayak sahabat siapa? Ammar bin Yasir. Ya, kayak sahabat Ammar bin Yasir, turun firman Allah dalam surah An-Nahl, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran." Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah beriman, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah, kecuali yang dipaksa dan hatinya beriman. Baik, kalau lihat kasusnya tadi, berarti dipaksa enggak itu? Dipaksa, karena kalau enggak dibunuh, dan terbukti dibunuh. Ya, maka kalau ditanya boleh atau enggak, boleh hukumnya, tapi hati tetap beriman. Karena orang kafir itu hanya bisa memaksa perbuatan kita. Mereka nggak bisa memaksa hati kita. Nggak bisa, jamaah. Ada alat pendeteksi hati? Ada. Nggak ada alat pendeteksi hati, nggak ada. Tapi kalau mendeteksi perbuatan, ya sudah kelihatan memang. Namun dirinci oleh para ulama, mana yang lebih afdol? Kalau kita dalam kondisi seperti itu, apakah kita tetap meniru orang ini? Ya, meniru orang ini meskipun resikonya dibunuh, atau kita ikut seperti Ammar bin Yasir, kita ikuti kesyirikan mereka, kita ikuti kekufuran mereka sepanjang hati kita mengingkari. Ingat, tapi dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa ya, bukan sungkan. Sungkan itu bukan darurat, awas. Iya, sungkan dayan itu bukan darurat. Ini orang-orang kampung lagi ngadain bedol desa, Ustaz. Ya, lagi ngadain sungkan ndak melok, Ustaz. Ya, maka anak ikut terpaksa, tapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini kan bukan terpaksa itu. Iya, sukarela itu, benar itu. Relawan bahkan itu. Relawan syirik. Ya, ini benar-benar terpaksa dia, karena kalau tidak nyawanya akan hilang. Tapi mana yang lebih afdol? Ya, tergantung kondisi. Kalau dia, kata Syekh Utsaimin, kalau dia seorang yang memang keberadaannya itu bermanfaat bagi kaum muslimin, seperti orang yang memang selama ini membantu kaum muslimin dengan hartanya, dia memberi makan kepada kaum muslimin, ya, atau dia memberikan, ya intinya ada manfaat. Ya, kaum muslimin keberadaannya itu membawa manfaat bagi kaum muslimin. Makanya seperti ini lebih baik niru Ammar bin Yasir. Ya, lebih baik, lebih afdol niru Ammar bin Yasir. Kalaupun dia memilih caranya ini, dia tetap berpegang dengan tauhid itu dengan resiko dibunuh, ya boleh-boleh saja. Cuman kita bicara lebih afdolnya dia meniru Ammar bin Yasir. Ya, dia mengikuti kekufurannya tapi hatinya mengingkari. Karena dia keberadaannya itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Adapun kalau keberadaannya nggak ada manfaatnya, iya. Jadi kaum muslimin itu menganggap dia bukan orang buruk loh ya, tapi dia ada ataupun dia nggak ada sama saja, nggak ada bedanya bagi kaum muslimin, nggak ada kontribusinya bagi kaum muslimin. Ini nggak mesti orang buruk loh ya, ya karena memang dia mungkin orang yang dhaif, orang yang lemah, nggak mampu, ya kan? Ya bisa saja. Maka lebih afdol niru orang ini. Kalau dibegal Pak Ustaz. Kenapa? Dibegal terus mengancam nyawa. Diancam hartanya. Iya, diancam kalau nggak diberi kamu. Sama seperti tadi. Dia lihat, dia melihat manfaatnya itu. Kalau memang dia hidup sebatang kara, hidup sebatang kara, dia ada nggak ada juga nggak pengaruh sama sekali.
Ya sudah lah. Tapi kalaupun dia memilih jalannya seperti Ammar bin Yasir, ini yang tidak ada gunanya tadi ini. Memilih jalannya Ammar bin Yasir boleh? Boleh. Kalau bicara boleh, boleh saja. Ini tadi kita bicara yang lebih afdol. Ya, baik. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Bagaimana menyikapi sumbangan, Ustaz? Sumbangan yang bersifat mubah dan bersifat syirik, Ustaz. Yang bersifat syirik ini ada satu kampung itu mengadakan pungutan wajib sedekah bumi, Ustaz. Kalau nggak nyumbang, Ustaz, itu subhanallah benar-benar terjadi. Ini terjadi sama teman saya. Dikucilkan, dihina, dikatakan wahabi, macam-macam. Dia nggak tahan, padahal dia orang lama di sini. Akhirnya dia risih, pindah. Ini bagaimana menyikapinya, Ustaz? Yang kedua terkait sumbangan yang ubah. Yang pertama tadi, ketika seorang dia nggak mau ikut berpartisipasi dalam acara-acara kesyirikan, ya, acara-acara kebid'ahan atau acara-acara yang maksiat, intinya dia nggak mau ikut andil dalam kemungkaran, maka resikonya dia dikucilkan, resikonya dia dibully dan yang lainnya. Maka kita katakan selamat datang, ya, selamat datang di Ghuraba Club. Ya, selamat datang di Ghuraba Club. Kita katakan kepada dia, sampean gak izinan. Ya, jangan merasa seakan-akan dia tok yang mengalami seperti itu. Enggak. Banyak di luar Anda, selain Anda, orang-orang yang memang berpegang dengan sunnah, berpegang dengan tauhid. Di tengah kaum muslimin, di tengah manusia yang jatuh dalam kesyirikan, berlarut-larut dengan kesyirikan, resikonya demikian. Karena namanya ghuraba, itu adalah seorang yang memang asing, beda. Sedangkan menurut keumuman manusia, ya, menurut keumuman manusia pada umumnya, bahkan dibenarkan dalam ilmu psikologi, kita itu cocoknya sama yang sesuai dengan kita, 11-12 sama kita. Kalau ada yang beda sama kita, kita cenderung apa? Memusuhi. Kita cenderung memusuhi. Pernah kita kasih ibarat contoh. Ada sekolah SMA. Sekolah ini berisi anak-anak bandel, arek-arek mopong, rambutnya masuk oleh rambut pang, ya, terus apa, kancingnya dibuka, celanane komprang. Itu zaman anak biyen, zaman saya kau nak komprang ya, celanane komprang, bawa buku itu cuma satu digolong-golong. Apa lu? Buku satu tok dibawa sama dia. Oh iya. Baju dikeluarkan, duduk di kelas petingkrangan, rokokan gitu kan. Satu kelas isinya gitu kabeh. Kemudian ada murid baru. Ya, ada siswa baru dikenalkan sama gurunya. Anak-anak, kenalkan, ini teman baru kalian, namanya Fulan. Tahu anaknya ya, Bang? Pihak pinggir. Ya kan? Iya, pihak pinggir. Bajunya dimasukno, kacamatanya tebal gitu kan. Terus tasnya itu berat. Ya, kabeh buku dibawa. Ini teman-temannya enggak ada yang bawa tas itu tadi, satu buku digolong taruh kantong itu. Dia masuk di kelas itu. Pertanyaannya, bertahan berapa lamakah anak itu? 2 hari kecepatan. Besok sudah mau pindah sekolah dia. Iya, ini teman-temannya yang bandel tadi ini dibully, nih yang culun tadi itu. Kenapa dibully? Karena nggak sama dengan mereka. Ya, karena nggak sama dengan mereka, maka mereka nggak suka. Ente kalau mau masuk ke kelas ini, jadilah kau seperti saya, seperti kita ini, melok begejekan lisan, berandalan juga. Atau kalau kau masih tetap seperti ini, metu. Meskipun itu nggak diucapkan, tapi perilaku mereka membuli dia itu sudah otomatis seperti itu. Ya, maka ghuraba itu hal yang
terjadi bagi setiap orang yang berpegang dengan sunnah, berpegang dengan tauhid, ghuraba. Maka solusinya, jangan kita ini sedih dengan kondisi kita. Lihat orang-orang sebelum kita, yaitu para salafus soleh. Mereka mendapatkan ujian yang lebih berat daripada ujian kita, jemaah. Tadi ceritanya cuman dia apa kan? Dikucilkan, dibully. Nah itu kan pindah pilihannya dia sendiri. Kalaupun nggak pindah juga nggak apa-apa kalau kuat gitu loh. Iya. Kalau kuat nggak apa-apa, tetap di situ. Tetap tegar di situ, memegang akidah. Tapi kalau dikhawatirkan mungkin sudah mulai mengancam nyawa, anarkis dan yang lainnya, ya boleh dia berpindah. Tapi lihat orang-orang sebelum kita, para salafus soleh, mereka dibakar, jamaah. Ya, Khabbab ibnul Arad, Bilal bin Rabah, ya, dan mereka juga mengalami pengusiran. Ngusirnya itu, mereka hijrah ke Madinah, gak bawa popo, gak bawa apa-apa, hartanya gak boleh dibawa loh, disuruh ninggal sama mereka. Abdurrahman bin Auf, budal teko Mekah sugi, tutup Madinah, kiri. Ya, tapi memang dasarnya Allah takdirkan sugi, nang Madinah sugi mana? Iya. Di Madinah kaya lagi dia. Baik, ini kita solusinya banyak-banyak lihat sirah para salaf. Bagaimana ujian mereka itu nggak ada apa-apanya dengan kita. Hadis Nabi itu tuh. Ya, para apa? Hadis Nabi, beruntunglah orang yang berhasil. Ya, fatuba lil ghuraba. Ya, beruntunglah orang-orang yang berhasil. Memang itu menjadi sunnatullah. Kalau orang-orang cocok sama antum, ya padahal mereka ini adalah pelaku kesyirikan, pelaku kemungkaran, pelaku maksiat, mereka seneng cocok sama antum, wah ini tanda tanya ini. Berarti kita yang Sama. kita berarti 11-12 sama dia. Iya kan? Karena nggak mungkin cocok, jemaah. Nggak mungkin bisa cocok. Kecuali orang mau belajar ya, orang yang hijrah ya. Ya, kalau memang dia niatnya pingin belajar, pingin memperbaiki diri, ya. Tapi ini enggak ada angin, enggak ada hujan, anak seneng sama antum, cocok deh yang ini. Ini berarti 11-12 berarti. Karena dia mirip sama saya. Karena dia berarti mirip sama saya, cuman saking jenggoten. Ya, cuman saking dia jenggoten. Tapi kalau perbuatannya, bodoh. Kurang lebih sama. Kak kacek gitu. Pernah dulu kejadian ada teman kita, ya dia ini masih dengan dunia maksiatnya, ya, dia dengan pakaian hitam-hitamnya, metal habis dia itu. Metal. Iya, metal dia ini, dengan rambut gondrongnya, ya kan. Terus beberapa temannya ini udah pada ngaji, sudah pada berbenah gitu. Dia ini kok tetap bertahan di situ. Akhirnya dia diajak, tapi dengan cara yang nggak benar, ditipu dia, dibujui. Ayo ikut kemana? Nongkrong. Tauria nongkrongnya di masjid kajian. Iya, dia pakai baju hitam-hitam kayak gitu tadi, dengan pakai ada logo salib kebalik. Biasanya mereka pakai logo salib kebalik. Dijak nang kajian, duduk di kajian. 1 menit, 2 menit, nggak sampai 15 menit keluar dia. Keluar, nggak ada yang ngusir. Keluar dia. Hah? Iya. Enggak, kalau panasnya bukan. Nggak nyaman. Dia itu biasanya kalau nongkrong penuh dengan asap rokok, ya kan? Itu tempat yang dia seneng itu tongkrongan, ruangan yang penuh dengan asap rokok, bau alkohol, jedak-jeduk musik, itu. Sedangkan ini duduk di tempat yang bersih, harum, tenang, ya kan? Nggak cocok dia. Dengan sendirinya dia keluar. Bayangkan di saat semua ngaji, dia tok yang pakaiannya kayak gitu, modelnya kayak gitu, dengan sendirinya dia keluar. Nggak cocok. Ya, wallahu a'lam. Kedawan nih mau. Sedikit tok ya. Ini ada hubungannya dengan doa, Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz jelaskan, soalnya ada hadis
semua doa itu terhalang sampai dibacakan sholawat untuk Nabi. Kalau dikatakan hadis, tidak ada ya hadis demikian ya. Cuman kalau disebut itu adab, diantara adab dalam berdoa, maka iya, termasuk diantara adab dalam berdoa adalah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar, ini kita bawakan dari kitab Tapi ini kita bawakan dari kitab Uqudul Juman fi Durusi Syahri Ramadan. Di sini oleh Syekh Sa'ad Al-Khathlan. Di sini beliau membahas tentang berdoa. Nah ini, ad-du'a wa adabuhu wa fadluhu wa adabuhu. Okay. Di sini kata beliau, taqdimud da'i baina yaday du'aihi ats-tsanaa'a 'ala Allah 'azza wa jalla thumma as-salata 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab orang yang berdoa kepada Allah diawali dengan ats-tsanaa 'ala Allah, yaitu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, thumma as-salah 'ala nabi sallallahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini beliau menyebutkan riwayat, riwayat dari Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu. Lamma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u wa lam yahmadillah wa lam yusalli ala rasuli qal ajila hada. Jadi pernah suatu ketika Nabi mendapati ada seseorang yang berdoa tapi dia tidak memuji Allah dan dia tidak bersolawat kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan ajilah hada. Ya, orang ini tergesa-gesa. Ya, orang ini tergesa-gesa dalam doanya. Artinya langsung ke requestnya, ke inti doanya. Ya, tidak diawali muqaddimah dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin yang dimaksud. Apakah tidak diterima, Pak Ustaz, kalau tanpa muqaddimah semacam itu? Bukan tidak diterima, artinya kurang adabnya. Ya, adabnya kurang. Ya sah-sah saja, namanya doa, yang penting itu untuk Allah, ya tetap. Akan tetapi kurang sempurna. Ya, doanya kurang sempurna. Ustaz, boleh tambah sedikit? Ya. Yang masalah yang orang pembunuh alat tadi, orang yang kedua, itu kaitannya dengan yang ayat Allah, takutlah hanya kepada aku dulu, kata Allah. Takutlah hanya kepada aku. Maksudnya hubungannya dengan takut di sini, takut secara manusiawi apa takut gimana? Karena kan bakal dibunuh. Iya. Dia takut karena dibunuh kan. Padahal namanya kematian itu pasti akan datang. Itu maksudnya kaitannya dengan takutlah kepada aku. Taib. Memang salah satu bentuk ibadah hati adalah al-khauf, yaitu takut. Takut itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi takut itu dibagi menjadi dua. Ada takut yang khusus dan itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ada takut tabi'i. Ya, takut yang sifatnya tabi'i, manusiawi. Takut yang khusus untuk Allah yaitu ketakutan-ketakutan kepada sesuatu yang diagungkan, kepada sesuatu yang diagungkan, diibadahi, atau kayak misalnya seorang takut kepada jin. Ya, seorang takut kepada jin. Takutnya kepada jin
itu adalah takut dalam rangka karena dia meyakini bahwasanya jin ini adalah sesuatu yang dia agungkan, sesuatu yang dia hormati, sesuatu yang dia muliakan. Sehingga ketakutan kepada jin itu bisa mengarahkan, membawa dia kepada peribadahan kepada jin tersebut. Awalnya takut sama setan. Ya, awalnya takut sama setan. Kemudian lama-kelamaan bukan cuma hatinya yang takut, tapi perbuatannya itu dia lakukan apapun supaya menghindari dari ketakutan setan itu. Mulai dingkluk-dingkluk, lewat pohon-pohon keramat, mulai dingkluk-dingkluk, amit gitu. Masih takut lagi sampai pada sajen, diberikan sajen. Masih takut lagi disembelihkan tumbal sesembelihan. Ya, ini takut-takut yang mengarah kepada kesyirikan, mengarah kepada peribadahan terhadap yang ditakuti itu. Tapi kalau takut yang tabi'i adalah ketakutan yang memang ada kaitan sebab dan akibatnya. Takut manusiawi. Takut sama singa. Ya, takut sama singa. Syirik nggak? Nggak syirik. Karena apakah ketika kita takut sama singa nanti menyebabkan kita menyembah sama singanya itu? Kan enggak kan? Ya. Takut sama begal, takut sama rampok, takut sama preman, itu memang bisa memberikan mudarat kepada kita secara hakiki. Tapi ketakutan kita kepada dia tidak kemudian menjadikan kita beribadah kepadanya, menjadikan kita menyembah kepadanya. Nah, adapun yang tadi, kok dia menyembah kepada berhala tersebut dengan mempersembahkan lalat tadi, ya, itu dia takut dalam rangka dia meyakini bahwasanya berhala ini itu memang dia agungkan, berhala ini memang layak untuk dipersembahkan kurban tersebut. Ya, jadi bukan takut sama pembunuhannya tadi, tidak. Ya, tapi memang secara hatinya dia mengagungkan berhala tersebut. Ya, kalau seandainya orang yang pertama tadi, kan ada dua orang tadi yang menyembelih korban, yang menyembelih lalat tadi. Kalau orang pertama hatinya itu kufur kepada berhala tadi, syirik nggak dia? Tidak. Masuk seperti Ammar bin Yasir. Dia masuk kategori seperti Ammar bin Yasir. Tapi kenapa dia masuk neraka? Karena hatinya memang, keyakinannya memang dia mengagungkan berhala tersebut. Apa bedanya antara takut yang syirik dengan takut yang tabi'i, takut yang manusiawi? Makanya ini pembahasan ini dulu viral waktu awal-awal Covid. Ada sebagian jamaah itu menggunakan pembahasan ini. Seorang muslim nggak boleh takut sama Covid, takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini karena nggak bisa membedakan dua takut ini. Ya, pernah kita tantang orang-orang yang ngomong nggak usah takut sama Covid, nggak usah pakai masker, ya, nggak usah takut kumpul-kumpul, karena kita hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ngomong seperti ini pernah kita tantang, ayo melok nang KBS. Kok KBS? KBS Soro, Taman Safari. Lebih enak Taman Safari, ya kan? Begitu sampai area singa, tak buka cendeloi, kirap-kirap kan. Ya, jerat-jerit nggak dia? Kalau dia jerat-jerit takut, nah ini berarti dia kemakan omongannya sendiri. Karena nggak boleh takut sama selain Allah, takut hanya kepada Allah. Terus menengok, ya, ojo wedi. Paham ya? Ini takut yang apa? Takut sama singa tadi? Tabi'i, takut yang manusiawi, nggak syirik itu. Takut sama Covid, ya, takut sama penyakit itu bukan syirik. Terakhir, ya sehari berarti. Permisi kalau suatu tempat itu masih syirik kecil apa? Yang ngucapin harus misalnya lewat sini ya permisi. Ya, kalau perbuatannya, ya, kita bicara perbuatannya, itu adalah bentuk pengagungan nggak kepada sesuatu yang diamiti tadi itu.
Ya, kalau dia dalam rangka untuk mengagungkan si demit tadi itu, ya, memberikan penghormatan, namanya itu kan penghormatan kepada dia, maka iya, ini termasuk syirik akbar. Tapi kalau orang melakukannya karena ikut-ikutan, ya, dia apa namanya, sebenarnya nggak ini, nggak meyakini ini demit, ono demit, aku gak tau ketok ono demit kok. Cuman karena kebiasaan orang-orang kalau lewat sini amit gitu loh. Iya. Karena kalau kita nggak melakukan itu dikira nanti saya takutnya apa, nggak menghargai adat setempat, nggak menghargai apa, budaya setempat. Makanya seperti ini syirik asghar, tetap nggak boleh. Yang seperti ini syirik asghar. Nah, kalau takut pernah diketoi, akhirnya nggak berani masuk ruangan itu, San. Ya tauhidnya kurang. Ya. Oh gitu ya. Tauhidnya kurang. Tauhidnya kurang karena dia harus meyakini ketok-ketokan seperti itu bukan wujud jin secara asli. Ya, dia mewujudkan dirinya sesuatu yang ditakuti oleh manusia tersebut. Ya, kalau manusia itu takut sama hal-hal apa ya, dia tahu apa yang ditakuti sama manusia, maka dia akan mewujudkan diri sebagai apa yang dia takuti itu. Pocong, genderuwo, kuntilanak, wewe gombel dan yang lainnya. Ya, makanya kalau di luar negeri beda lagi. Dracula, vampir, zombie gitu kan, Frankenstein, ya keren-keren, ya. Setan keren-keren. Itu nggak salah syirik ya? Kenapa? Kayaknya hanya tauhid kurang. Iya, tauhidnya kurang, imannya kurang. Nggak sampai dia jatuh dalam kesyirikan. Kecuali kalau itu berlanjut ya. Ketakutannya ini karena diketok-ketok itu akhirnya berlanjut, mengarahkan dia kepada kesyirikan, akhirnya jatuh syirik dia. Cek diketok-ketok imane, akhirnya ngasih sajen. Biasanya konsulnya itu ke orang goblok, bukan orang pintar. Ya mbak, aku ini diketok-ketok mbak, anu ini, oh iya, kilo kayak ono iki lho. Padahal koncoe mbak itu dewe. Sing ngetok-ngetok itu tadi, koncoe dewe, CS dewe. CE payu iki sajene iki lho kayak no gitu. Nah, kalau sampai sudah tingkatan ini, ya itu muqaddimahnya itu tadi. Setan menakut-nakuti tadi dengan penampakan-penampakan, itu muqaddimahnya. Kalau seorang melawan, maka nggak akan mungkin dia berani lagi kepada kita. Kalau dilawan itu tidak akan mungkin berani kepada kita. Dan persenjatai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus yakin, itu senjata kita. Nggak boleh kita ragu dengan zikir kita. Kalau kita ragu dengan zikir kita, maka sebagaimana kata orang-orang, Ustaz woco-woco ya Ustaz, bukannya tambah hilang penampakannya, tambah jelas gitu katanya. Es woco, karena ente nggak yakin dengan bacaannya, ya kan? Sama seperti orang punya senjata, ada rampok di depannya, rampoknya nggak bersenjata, dia punya senjata, ya. Sudah diarahkan gini, bukannya rampoknya tambah lari, tambah nyedek. Karena rampoknya tahu ini pegang senjatanya gini, iya kan, tambah nyedek rampoknya. Karena kau nggak yakin dengan senjatamu, atau kau megang senjatanya kebalik, iya kan, megang senjatanya kebalik, yo pede rampoknya, begalnya tambah pede, sama dengan kita. Diparani sama begalnya. Ya, Allah musta'an. Jamaah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.